Baik. Nah, kata ini muncul pertama di Matius 8 ayat 10, namun di Perjanjian Lama ada kata yang digunakan oleh penulis di Perjanjian Lama yang sebenarnya kata itu secara literal tidak iman, tapi kalau menurut sinonimnya itu sama. Dan kata itu muncul pertama sekali di dalam Bilangan 12 ayat 7. Mari kita buka buku Bilangan 12 ayat 7. Karena kita belajar tentang iman, saya mau kita juga tahu, oh iman pertama sekali ada di Alkitab dicatat di buku ini gitu ya. Perjanjian barunya di situ, kemudian perjanjian lamanya di Bilangan 12 ayat yang ke-7. Teman-teman yang mungkin lagi di jalan atau tidak bisa buka Alkitabnya atau kitab digitalnya yang ada di handphone atau di gadget, itu kita juga sediakan di kolom chat ya. Jadi bisa lihat di kolom chat, staf kita akan kirimkan sana. Jadi betul-betul kita lihat ini datangnya dari Tuhan, firman Tuhan. Bilangan pasal 12 ayat yang ke-7. Bilangan pasal 12 ayat yang ke-7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Ya, seorang yang setia. Nah, kata setia di situ kalau kita lihat King James Version, jadi kita sudah belajar ya beberapa minggu lalu bahwa terjemahan Alkitab yang paling literal dari, kalau Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani, lalu ada sedikit bahasa Aram, lalu Perjanjian Baru bahasa Greka atau Yunani. Nah, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya secara literal itu versinya King James, jadi King James Version. Nah, jadi kita akan lebih banyak referensinya dari King James Version ya. Nah, menurut King James Version-nya, kata setia di situ ditulis dengan kata faithful. Ya, di King James Version, waktu Yesus bilang, Musa yang seorang yang setia, dia seorang yang faithful. Itu kata versi King James. Nah, King James menulis kata faithful karena dia melihat tulisan asli Ibraninya dengan kata aman, yang artinya adalah trust dan confirm. Jadi percaya, confirm itu apa ya? Kayak yakin ya, sure, pasti gitu ya. Jadi kalau kita lihat kata aman atau faithful ya di King James-nya, atau artinya juga percaya, maka ini juga cocok gitu ya, cocok untuk kita bisa lihat persamaannya dengan kata iman yang ada di Perjanjian Baru. Nanti kita lihat. Tapi teman-teman bisa lihat nanti sudah lihat bahwa di Perjanjian Lama sebenarnya secara literal iman, faith tidak muncul, tapi ada faithful dengan bahasa asli Ibrani-nya adalah aman, yang artinya adalah kepastian, suatu kepercayaan gitu ya, keyakinan, confirm ya, conviction seperti itu. Baik. Nah, itu sebabnya teman-teman yang menjadi menarik adalah di Perjanjian Lama tidak ada disebut kata iman secara literal, dia hanya muncul di Perjanjian Baru, tapi Musa dan beberapa tokoh-tokoh rohani yang baik yang tercatat cerita hidupnya di Perjanjian Lama dicatatkan di Perjanjian Baru imannya. Padahal di Perjanjian Lama tidak pernah ada oh imannya ini atau imannya itu. Tapi di Perjanjian Baru dicatat. Itu kita bisa lihat di dalam Ibrani pasal 11. Ya, Ibrani pasal 11, saya mau kita semua boleh buka Ibrani pasal 11. Jadi memang secara literal kata iman tidak muncul di Perjanjian Lama, tapi prinsipnya sama. Itu sebabnya penulis Alkitab Perjanjian Baru menuliskan pengalaman hidup mereka dan mengatakan mereka punya iman. Salah satunya kita baca Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Ya, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dan seterusnya. Jadi Rasul Paulus atau penulis-penulis di Perjanjian Baru mengutip perjalanan hidup rohani orang-orang di Perjanjian Lama, mereka tulis dengan iman, karena iman. Jadi mereka punya iman. Dan kalau kita lihat cerita tentang Habel tidak banyak ya, hanya ada muncul di Kejadian pasal 4 kalau tidak salah. Tidak ada di situ iman Habel atau Abel beriman gitu ya. Tidak ada kata literal, tapi prinsip imannya ada gitu ya. Sehingga dicatatkan. Kita boleh lihat lagi di mungkin tadi yang sama ya, kita bisa lihat di dalam mana tadi Musa ya, Musa itu di pasal berapa? Oh, pasal 11 ayat 23. Pasal 11 ayat 23. Karena iman maka Musa setelah lahir disembunyikan selama 3 bulan dan seterusnya. Nah, saya hanya mau kita lihat bahwa
penulis Alkitab di Perjanjian Baru mengutip cerita dari Musa dan ditulis karena iman. Gitu ya. Jadi tadi kita sudah lihat ya, bilangan 12 tadi ya, Tuhan bilang hambaku Musa yang setia, faithful, atau bahasa Ibrani aman, trust, percaya, punya keyakinan. Itu sebabnya di Perjanjian Baru ditulis bahwa karena iman Musa dan seterusnya. Jadi bagian pertama ini saya mau memastikan atau menjelaskan kepada kita semua bahwa prinsip hidup iman itu atau konteks iman itu ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, jadi itu ada ya. Dan jangan hanya karena kata iman tidak muncul di Perjanjian Lama secara literal, hanya di Perjanjian Baru. Apakah di Perjanjian Lama tidak hidup dengan iman atau tidak ada iman? Ada, prinsipnya ada, dan kata-katanya juga sebenarnya mirip, menggunakan kata yang mirip dari tulisan asli, sehingga Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mempunyai konsep atau prinsip yang sama tentang iman. Ya, baik. Nah, itu sebagai pendahuluan. Teman-teman, kenapa Beautiful Hope Ministry mengambil tema iman gitu ya, untuk 3 minggu ke depan kita akan belajar diskusi tentang iman gitu ya. Dan saya pribadi sangat suka topik ini gitu ya. Kalau saya ada kesempatan diizinkan Tuhan untuk berbicara di sebuah pertemuan atau ibadah gitu ya, saya senang sekali untuk bawakan iman gitu ya, tentang iman gitu. Saya suka gitu, dan menurut saya ini salah satu yang penting. Seluruh kitab suci penting, dan ini salah satu yang cukup penting. Kenapa? Mari kita buka Efesus pasal 2. Saya yakin kita semua familiar dengan firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Firman Tuhan Efesus pasal 2 ayat yang 8 dan 9. Saya baca, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi karena kasih karunia, karena kematian Yesus, kita bisa selamat gitu ya. Harusnya kita mati, kita sudah digantikan, jadi kita selamat. Tapi oleh iman gitu. Tanpa iman, maka nggak berlaku kasih karunia itu. Itu sebabnya pelajaran atau doktrin tentang iman ini penting. Apalagi kalau bicara tentang keselamatan ya. Karena seluruh kitab suci sebenarnya adalah love story, ya, cerita cinta Tuhan kepada ciptaannya manusia, sehingga Tuhan memberikan rencana keselamatannya untuk kita. Dan itu harus dengan iman. Itu makanya tema besar kita dengan iman, gitu ya. Dan malam ini kita belajar tentang iman yang bertumbuh atau iman yang tumbuh. Oke, jadi penting kenapa? Karena urusan keselamatan. Ya, siapa di sini yang nggak mau selamat? Saya yakin nggak ada yang angkat tangan. Tapi siapa yang mau selamat? Pasti semua mau angkat tangan gitu ya. Maka iman harus menjadi pelajaran pribadi kita. Penting, harus ngerti, harus tahu. Oh, prinsipnya seperti ini. Ini maksudnya Tuhan. Iman yang dimaksud oleh Tuhan melalui Alkitab seperti ini, dan kita bisa menghidupkan yang memilikinya, gitu ya. Baik, itu yang pertama, alasan pertama kenapa penting, karena berurusan dan keselamatan. Yang selanjutnya kenapa saya anggap penting atau menurut kita penting, mari kita buka Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat yang ke-8, firman Tuhan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, Yesus gitu ya, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi ternyata enggak, Yesus mati di kayu salib itu menyelamatkan kita dengan iman, oleh iman, tapi iman itu harus kita miliki terus, konsisten, ya. Maaf, kalau bahasa Alkitab disebut tekun, sampai Tuhan datang. Jadi firman Tuhan tadi begitu ya. Kalau anak manusia itu datang, Yesus datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Artinya apakah dia bertemu atau dia hanya akan menjemput orang-orang yang beriman? Gitu. Orang-orang yang beriman. So, iman ini penting sekali gitu ya.
Ya, penting sekali. Dan ternyata seluruh kitab suci, walaupun perjanjian lama tidak ada literal kata iman atau sebagainya, tapi prinsip konsep iman itu ada di seluruh kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena kasih karunia kita selamat oleh iman, dan kalau Yesus datang lagi, dia hanya datang untuk mencari orang-orang yang beriman. Jadi itu penting, ya, itu penting. Nah, baik, kita lanjutkan. Saya senang memberikan apa bahasanya ya, introduction yang lebih, biasanya pendahuluan itu lebih penting kalau saya, supaya masuk ke intinya itu sudah enak. Sebenarnya intinya itu pendek saja, tapi kalau pendahuluannya sudah menggugah pikiran kita, sehingga kita enak masuk ke intinya gitu ya. Dan semoga tadi pendahuluan itu memberikan sebuah excitement gitu ya bagi kita untuk belajar tentang iman. Sangat penting. Nah, baik. Mari kita lihat kata iman di dalam perjanjian baru, ya, karena tadi muncul iman itu di perjanjian baru ya tadi ya. Kata iman itu di dalam versi King James-nya ditulis faith. Ya, sudah umum kita tahu ya, faith. Namun di dalam tulisan asli bahasa Grikanya, jadi perjanjian baru ditulis dengan bahasa Yunani, ditulis dengan kata pistis. Pistis yang artinya adalah conviction atau keyakinan. Sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan, conviction, ya. Nah, kata percaya, saya mau kutip dari buku Yohanes 3 ayat 16. Mari kita buka buku Yohanes 3 ayat 16. Jadi faith and belief itu kita mau lihat apakah ini sinonim prinsipnya gitu ya. Secara kata mungkin berbeda. Kita mau lihat. Jadi kata faith tadi kita sudah lihat itu muncul di Matius 8 tadi ya, yang Yesus memuji iman dari seorang perwira ya. Saya melihat, kata Yesus, aku melihat iman sebesar ini. Great faith ditulisnya gitu ya. Faith, kata faith muncul di sana di Matius 8 tadi. Nah, kata belief muncul di Yohanes 3 ayat 16, salah satunya saya membacakan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua orang yang percaya. Jadi kalau nggak percaya nggak berlaku gitu ya, harus percaya. Nah, kata percaya di sini ditulis dengan kata believe gitu ya. Dan menurut tulisan asli Yunaninya menggunakan kata pisteo gitu ya. Kurang lebih pisteo, dan kata aslinya dasarnya adalah memang dari kata pistis. Jadi sama gitu ya. Kata iman itu ditulis dengan kata pistis, tulisan asli Yunania, dan kata percaya believe juga ditulis dengan kata pisteo yang berasal dari kata pistis yang artinya adalah sama gitu ya. And trust, sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan, conviction gitu ya. Jadi dari definisi katanya kita sudah bisa ambil sebuah pengertian ya. Kata iman atau belief, percaya, itu adalah sinonim menurut Alkitabiah. Tadi kita lihat penggunaan kata Yohanes 3:16 dan juga di Matius 8:10, faith and belief itu sama gitu, prinsip konsepnya gitu ya. Maksudnya sama. Conviction, sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan. Nah, selanjutnya para pionir gereja-gereja Kristen di tahun 1500-an gitu ya, zamannya Martin Luther, John Wesley, John Huss dan yang lain-lain itu, pada tahun 1500-an mereka menyepakati sebuah definisi iman gitu ya, sebuah definisi iman. Jadi pada tahun itu iman didefinisikan seperti ini oleh mereka. Iman adalah sebuah tindakan mempercayai Tuhan dan menyangkal kemampuan diri, ya, menyangkal diri, kemampuan diri, dan hanya bergantung kepada kuasa Tuhan yang mereka percayai. Itu definisi iman yang pada tahun 1500-an gereja waktu zaman reformasi Kristen ya, reformasi Kristen. Jadi banyak pionir-pionir gereja-gereja, banyak tokoh-tokoh rohani Kristen yang bermunculan seperti Martin Luther dan yang lain-lain tadi saya sebutkan. Definisi iman itu seperti itu. Saya ulangi, tindakan mempercayai Tuhan gitu ya, tindakan mempercayai Tuhan dan tindakan menyangkal diri untuk kemampuan diri sehingga bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang mereka percayai, seperti itu. Ya, itu definisi iman pada waktu itu, pada zaman pionir-pionir, pemimpin-pemimpin gereja kita bermunculan di tahun 1500-an. Nah, Alkitab sendiri mempunyai definisi ya dari iman yang sebenarnya kurang lebih sama, tapi mari kita lihat
versi Tuhan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Mari kita lihat Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Jadi kalau belajar iman memang pasti rujukannya Ibrani pasal 11 ya. Karena banyak juga di sini tokoh-tokoh iman yang dicatatkan, gitu ya. Baik. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah, sudah jelas ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ya, jadi kalau dibaca secara kalimat sederhana sebenarnya ya, dasar dari yang kita harapkan, bukti dari yang kita tidak lihat. Jadi iman, kita bisa ambil sebuah pengertian sederhana atau pengertian dini lah ya, initial understanding, bahwa iman itu harus berhubungan dengan sebuah pengharapan. Karena dia dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman hubungan erat dengan hope, gitu ya, dengan sebuah harapan. Nah, tentunya kita tadi sudah lihat di Efesus 2, karena kasih karunia kita diselamatkan. Jadi udah pasti hubungannya dengan harapan untuk bisa selamat, salah satunya, gitu ya. Tapi kita akan lihat nanti banyak sekali cerita tentang iman atas harapan-harapan manusia, gitu ya, yang disetujui oleh Tuhan. Dan bukti ya dari sesuatu yang kita tidak lihat, gitu ya. Ya, kita bisa ambil, saya gunakan kata yang tadi ya, initial understanding atau pengertian dini bahwa pekerjaan Tuhan tadi ya, pekerjaan Tuhan yang nyata walaupun kita tidak lihat Tuhannya. Ya, jadi nyata dan itu dinyatakan melalui kita, gitu ya. Karena iman Habel seperti ini. Jadi ada ceritanya, ada buktinya gitu, ada demonstrasinya yang sebenarnya itu adalah pekerjaan Tuhan gitu ya, tapi dinyatakan melalui manusianya. Karena iman Abraham begini, karena iman Musa begitu, karena iman Yusuf begitu. Jadi ada bukti gitu ya dari sesuatu yang kita harapkan dan kepercayaan kita kepada Tuhan tadi, sehingga itu terbukti dalam kehidupan kita. Seperti itu kurang lebih. Tapi mari kita lihat, saya suka menggunakan bahasa asli ya supaya kita dapat arti sesungguhnya gitu, karena terjemahan kita sudah belajar juga kemana terjemahan seringkali juga menggunakan prinsip atau metode intrinsik, artinya waktu menerjemah menggunakan idenya manusia, menerjemah kayaknya kata ini artinya ini deh gitu ya, jadi menggunakan mencampur dengan idenya, understanding, jadi terjemahan dicampur dengan interpretasi, pemahaman. Jadi kalau versi King James dia murni kata per kata, jadi tidak ada understanding, tidak ada interpretasi dalam menerjemahkan. Mari kita lihat dalam tulisan asli. Saya senang kita belajar kata dasar. Ya, iman adalah dasar. Nah, kata dasar itu ditulis dalam bahasa asli Yunaninya dengan kata hypostasis, yang artinya sebenarnya adalah primary stand atau sebuah fondasi, satu-satunya fondasi, seperti itu. Primary stand, dasar. Jadi kalau misalnya kita mau buat sesuatu yang harus ada dasarnya, maka dasarnya itu harus spesifik. Dan itu menjadi hal yang serius. Ya kayak bangun rumah ya. Dasar itu fondasinya harus bagus. Kalau dasarnya fondasinya sudah nggak bagus, nggak bisa berdiri bagus rumahnya. Mungkin berdiri sementara, tapi kalau ada sesuatu gitu ya, gempa atau apa aja bisa cepat ambruk gitu ya. Nah, primary stand, hypostasis adalah primary stand, satu-satunya fondasi, landasan gitu ya. Jadi dasar itu satu-satunya gitu ya. Nanti kita lihat satu-satunya itu apa. Jadi iman tuh harus punya dasar. Dan dasarnya itu spesifik dan itu saja. Nggak boleh dicampur-campur gitu ya. Kalau dicampur-campur maka dia tidak menjadi sebuah dasar, sebuah fondasi utama. Primary, kata primary itu utama dan satu-satunya. Oke, lanjut. Kata kedua yang mau kita sedikit kupas malam hari ini adalah kata bukti, karena ini menjadi kata pemicu ya. Iman adalah dasar dan bukti gitu ya. Bukti. Nah, bukti ditulis dalam bahasa Yunani adalah elekos, yang artinya adalah tes atau uji atau convince, sebuah apa ya, sebuah demonstrasi. Jadi kalau tes itu kan biasanya ada hasil gitu ya. Jadi sebuah ujian itu biasanya ada result, ada produk akhir gitu ya.
ada yang dilihat gitu ya. Jadi ada primary stand, ada fondasi yang satu-satunya gitu ya, yang utama, tidak hanya satu utama, lalu harus berhubungan, harus ada juga menghasilkan sebuah hasil gitu, ada produk gitu, ada bukti, ada uji. Jadi kata uji itu bukan berarti ujian saja, tapi kata uji itu juga biasanya kata uji itu merucut kepada sebuah hasil. Jadi uji dulu biar tahu hasilnya gitu ya. Ujian supaya tahu hasilnya. Jadi kata uji itu sebenarnya merujuk kepada sebuah hasil gitu ya, sebuah demonstrasi. Nah, jadi kata dasar primary stand, fondasi satu-satunya, dan ada hasil atau bukti gitu ya. Itulah definisi iman yang kita bisa lihat tadi dari Ibrani pasal 11 ayat 1 ya. Nah, fondasi. Sekarang kita masuk nih. Sekarang jam 19.38. Kita tidak panjang malam hari ini, saya hanya memberikan pendahuluan tentang iman. Nanti kita sambung minggu depan. Nah, fondasi atau dasar satu-satunya primary stand ya, tidak boleh dicampur. Menurut Alkitab kita bisa baca di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Saya percaya teman-teman juga familiar dengan ayat ini. Ada banyak ayat lain yang bisa kita jadikan referensi, tapi ayat ini yang paling sederhana gitu ya, mudah gitu, nggak perlu tafsiran atau tidak perlu menginterpretasi dalam-dalam. Kita bisa lihat kalimatnya, kita bisa mudah mengerti. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi cara kita belajar Alkitab, kita bisa lihat, kita bisa gunakan grammatical konsep gitu ya, prinsipal. Jadi kita bisa lihat grammarnya gitu ya. Lalu kita bisa juga gunakan misalnya kontekstual principle, jadi secara konteks kita lihat satu perikop, tapi kita juga bisa gunakan immediate principle. Jadi kita bisa langsung lihat ayatnya satu itu ada pengertian apa di sana gitu ya, tanpa dia mencederai makna dari konsep secara konteks satu perikop itu ya. Jadi jangan kita ambil interpretasi yang mencederai satu perikop itu atau mencederai ayat yang lain, atau artinya cedera itu tidak sepaham gitu ya, tidak bertentangan. Firman Tuhan harus selalu selaras. Baik, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Nah, kalau tadi Ibrani pasal 11 ayat 1 bilang bahwa iman adalah dasar, primary stand, sebuah fondasi untuk sesuatu yang kita harapkan, maka dasarnya itu kalau kita hubungkan dengan Roma 10 ayat 17, iman timbul atau muncul dari pendengaran akan firman. Saudara, kita bisa ambil kesimpulan, dasar dari sebuah iman adalah firman. Saya ulangi. Dasar dari sebuah iman adalah firman. Karena iman muncul atau timbul dari pendengaran akan firman. Firman Tuhan, Roma 10 ayat yang ke-17. Teman-teman, ini penting, dan saya harap kita semua bisa memahaminya dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan, sehingga pada saat kita berbicara tentang iman, kita tidak akan lepas dari firman. Gitu ya. Aduh, iman gue lagi lemah nih gitu ya. Firman apa yang sedang kita bahas sehingga kita bilang iman kita itu lemah? Firman yang mana yang sehubungan dengan maksud kita sehingga kita menyatakan iman kita lemah? Karena dasar dari iman adalah firman, perkataan Tuhan. Sehingga waktu kita bilang, aduh iman gue lagi lumayan nih, lagi semangat nih imannya nih. Maka firman apa yang sehubungan dengan perasaan itu gitu ya. Sehingga kita bisa bilang iman kita sedang lagi diberkati Tuhan, imannya lagi kuat nih gitu ya. Puji Tuhan imannya kuat gitu. Maka firman apa yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian atau pengalaman atau tindakan kita sehingga atau pikiran kita sehingga kita bilang iman kita seperti itu atau seperti ini. Dia harus selalu berhubungan dengan fondasinya. Dasarnya dari iman itu firman. Ya. Baik. Saya mau kita baca tadi Matius 8 ayat 10 tadi kita sudah baca, Tuhan bilang tadi, saya tidak pernah lihat iman sebesar ini. Ya. Iman yang sebesar ini. Apakah Tuhan pernah lihat ada iman yang kecil?
gitu ya. Karena Tuhan pernah lihat iman yang sebesar ini. Aku nggak pernah lihat iman yang sebesar ini di antara orang Israel. Apakah Tuhan pernah melihat iman yang kecil? Ya, karena pelajaran malam hari ini judulnya adalah iman yang bertumbuh. Jadi imannya bertumbuh, grow up gitu ya. Saya mau kita buka Matius 6 ayat 10. Matius 6 ayat 10, kalau saya tidak salah, tadi saya coba-coba sempat-sempatkan untuk lihat-lihat gitu ya. Kata iman kecil muncul pertama sekali di Matius 6 ayat 10. Ya. Matius 6 ayat yang ke bukan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-30. Maaf. Matius 6 ayat yang ke-30. Perikopnya di dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34 adalah hal kekhawatiran. Tapi Tuhan berkomentar di ayat yang ke-30. Matius 6 ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia, Tuhan, akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ya, little faith gitu ya. Orang yang kurang percaya. Tadi Tuhan bilang, Yesus bilang, perwira di Matius 8 ayat 10, great faith, iman yang besar. Ini dibilang iman yang kecil, kurang gitu ya. Kurang beriman gitu ya. Tapi ada hal yang menarik. Ini Tuhan bicara dalam sebuah, di banyak orang ya, dia bicara tentang hal kekhawatiran. Kita buka di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-26. Di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-26, Alkitab mencatat di dalam Matius 8, tadi di ayat yang ke-10, perikop tentang perwira yang hambanya sakit, Tuhan bilang, iman sebesar ini saya nggak pernah lihat. Great faith, saya nggak pernah lihat. Di dalam pasal yang sama dicatatkan, Matius 8 ayat yang ke-26, itu perikopnya angin ribut diredakan. Mungkin teman-teman sering dengar cerita ini ya. Waktu Yesus sama murid-muridnya lagi di kapal, ada angin ribut, ada badai gitu ya. Nah, Tuhan berkomentar, Tuhan mengatakan sesuatu di dalam Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, ini murid-murid ini, dia bilang begini, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Menarik kepada orang-orang perwira ya, yang bukan orang Israel atau orang Yahudi, bukan umat Tuhan, Yesus bilang, aku tidak pernah lihat iman sebesar ini. Tapi kepada murid-muridnya yang adalah orang Israel, orang Yahudi gitu ya, orang Yahudi, umat Tuhan dibilang, kenapa kamu kurang percaya, little faith. Jadi kalau King James-nya ditulis di situ little faith gitu ya. Little faith, iman yang sedikit, iman yang kurang gitu ya, kurang percaya, little faith. Namun kita lihat versi, kalau teman-teman lihat di Alkitab, di bawah tulisan perikopnya itu, angin ribut diredakan, ada beberapa rujukan perikop lain. Mari kita lihat di dalam, ini ada perikop Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita lihat Markus mencatatnya seperti apa. Kalau buku Matius mencatatnya little faith, iman yang kecil atau kurang percaya, kurang iman. Mari kita lihat Markus mencatatnya. Jadi kita bisa cross reference ya. Jadi Alkitab itu dictionary-nya Alkitab sendiri. Gitu ya, kita udah belajar itu ya. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-40. Jadi kita bisa pakai metode horizontal gitu ya. Kalau metode vertikal kita lihat seluruh konteks. Kalau metode horizontal kita lihat ayatnya di sini, kemudian di ayat-ayat yang lain menuliskan yang sama nggak, ada referensi nggak. Nah kita lihat di dalam Markus, sekarang buku Markus pasal 4 ayat yang ke-40, kita lihat perikopnya sama ya, angin ribut diredakan. Ini cerita yang sama, tapi Markus mencatatkan sedikit, bukan berbeda, tapi dia memberikan pengertian yang lain. Markus 4 ayat 40 dia bilang gini, lalu ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? King James yang mencatat bukan little faith, no faith. Gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada imannya gitu, tidak percaya gitu. Ya, jadi kita lagi belajar tentang sebuah doktrin tentang iman, bagaimana iman kita bertumbuh. Iman tadi sudah dibahas di awal, iman itu penting.
Sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan sampai Tuhan datang, kita sudah lihat bahwa Tuhan datang mau cari orang beriman. Ini kritikal topik gitu, topik yang sangat penting buat kita semua, soal iman ini, berhubungan dengan keselamatan. Dan iman itu bertumbuh, karena dia muncul, iman timbul, dan dia bertumbuh. Gitu ya. Namun disayangkan iman ini juga bisa hilang, berkurang, atau bahkan tidak beriman sama sekali. Nah, tadi kita lihat Tuhan memuji dalam sebuah cerita seorang yang imannya besar. Saya yakin dia tidak langsung muncul besar ya. Dia selalu bertahap gitu ya. Lalu Tuhan juga menegur umat-umat Tuhan yang imannya kecil. Bahkan kalau versinya Markus disampaikan sebenarnya mereka tidak percaya. No faith. King James-nya bilang no faith. Gitu. Tidak ada iman. Gitu ya. Jadi kita lihat di Alkitab ada iman besar, ada iman kecil, atau iman yang ada nyata gitu ya. Ada yang sebenarnya tidak ada imannya. Nah, saya mau kita lihat lagi sedikit. Alkitab mencatatkan di dalam Titus 1 ayat yang ke-13. Teman-teman kita baca dalam Titus 1 ayat yang ke-13. Titus pasal 1 ayat ke-13, kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Sehat dalam iman. Artinya, ada juga orang yang imannya sakit gitu ya. Kalau ini imannya sehat, ada orang yang imannya sakit. Maksudnya apa imannya sakit? Mungkin minggu depan kita bisa belajar ya. Tapi kita mencatat ada iman yang sehat gitu ya. Artinya ada juga iman yang sebenarnya nggak sehat, artinya tidak benar, sakit gitu ya. 1 Timotius 6 ayat 12, saya mau tambahkan sebuah catatan lagi. 1 Timotius 6 ayat 12, jadi ada iman sehat, artinya ada iman juga yang nggak sehat gitu ya. Seperti murid-murid Yesus tadi kan sebenarnya imannya sakit gitu ya. 1 Timotius 6 ayat 12, 1 Timotius 6 ayat 12. Firman Tuhan, 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal, untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Firman Tuhan mencatat, bertandinglah dalam iman yang benar. Tadi dibilang kamu supaya sehat imannya. Jadi iman itu harus besar, atau harus ada, dia harus sehat, dia harus benar. Karena ada tadi murid-murid, mereka imannya kecil atau tidak ada iman, artinya imannya sakit atau imannya salah. Salah beriman. Emang bisa salah beriman? Ya, tadi kita sudah belajar ya, iman itu punya dasar. Kalau mengambil dasarnya salah, maka imannya akan menjadi salah. Atau tadi iman adalah dasar dan bukti. Tadi bahasa Yunani elegos, sebuah evidence, sebuah ujian, ada hasil, maka hasilnya akan salah. Gitu ya, maka hasilnya atau demonstrasinya atau tindakannya akan salah. Atau bahasa Titus tidak sehat, sakit gitu ya. Nah, sebagai penutup pada malam hari ini pelajaran bagian pertama iman yang bertumbuh ini, saya mau kita melihat sebuah definisi iman, sebuah arti iman dalam cerita hidup rohani seorang hamba Tuhan, anak Tuhan gitu ya. Yang tadi sudah sempat kita baca, mari kita buka di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Habis itu kita tutup. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Teman-teman, Habel belum bangkit ya. Nggak bangkit ya. Tapi maksud ayat ini, kenapa dia masih berbicara sesudah ia mati? Karena sampai hari ini, saat ini, malam ini kita lagi bicara tentang imannya Habel gitu ya. Masih berbicara, masih menjadi sebuah testimoni, sebuah kesaksian.
Karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah dan Allah berkenan dan ia dinyatakan benar. Apa yang dilakukan oleh Habel sehingga ia dinyatakan orang yang beriman? Artinya dia punya iman, ya, dan imannya benar dan sehat, gitu ya, benar dan sehat. Kalau kita tadi lihat konteks ayat yang tadi kita coba teropong ya. Mari kita buka ke ceritanya Habel. Tentu saja kita akan pindahkan Alkitab kita ke bagian awal, buku paling depan, buku Kejadian pasal yang keempat. Buku Kejadian pasal yang keempat. Kita mulai dari ayat yang kedua saja. Mulai dari ayat yang kedua ya, saya baca ya. Kejadian pasal 4 ayat yang kedua. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ceritanya cuma sampai situ nih, ceritanya Habel. Tapi dicatatkan di Perjanjian Baru, bicara tentang iman, maka Habel dicatatkan bagian pertama tadi ya, karena iman. Jadi Ibrani pasal 11 ayat 1, definisi iman, lalu selanjutnya iman Habel, karena iman Habel. Teman-teman, tadi kita sudah belajar bahwa iman itu punya dasar, yang adalah firman. Karena iman timbul dari pendengar akan firman. Sederhananya, apa yang dilakukan oleh Habel adalah sesuai dengan kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Maka dia dipandang benar, Tuhan berkenan gitu ya sama dia. Dan itulah disebut iman. Itu disebut iman. Habel beriman karena dia melakukan, saya ulangi, karena dia mendengar apa yang Tuhan bilang, sampaikan, dan dia jadikan itu sebuah kepercayaan, dia jadi belief, jadi dasar, dan dia lakukan apa yang dia dengarkan itu, yang dia dengar dari Tuhan itu, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu disebut iman. Sedangkan Kain sebaliknya, kita tahu cerita sederhananya bahwa Tuhan menghendaki korban bakaran dari binatang, gitu ya, bukan dari tumbuh-tumbuhan, karena bicara konsep blood atau darah, gitu ya, karena darah melambangkan hidup, nyawa, gitu ya. Tumbuhan nggak berdarah, gitu ya. Tuhan tidak inginkan itu. Walaupun Kain, korban persembahannya juga dibakar. Habel dibakar. Jadi caranya sama-sama dibakar. Gitu. Kemudian Kain tidak sedang mempersembahkan korban bakarannya kepada setan. Kain sedang mempersembahkan korban bakarannya kepada Tuhan juga sebenarnya. Habel juga demikian. Jadi bisa dibilang Kain hampir sempurna ya, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Caranya dibakar, dia nggak rebus, nggak di steam, dia sama dibakar. Kain juga, Habel juga kepada Tuhan, juga dibakar. Tapi ada satu yang signifikan berbeda. Tidak sesuai kehendak Tuhan. Tuhan hendaki daging atau binatang, hewan, sedangkan Kain mempersembahkan hasil taninya yang bukan diminta Tuhan. Jadi teman-teman, tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa kalau kita bicara iman, dia spesifik sehubungan dengan firman Tuhan. Makanya kalau kita bilang, wah saya sedang beriman, atau saya sedang mengimani sesuatu, saya beriman kepada Tuhan, fondasinya apa? Firman Tuhan apa yang kita jadikan dasar dalam kehidupan kita, menjadi sebuah keyakinan bagi kita, sehingga itu menjadi iman, dan dia berdampak. Dia elegos, dia menghasilkan sesuatu. Jadi Habel nggak hanya, oke, aku tahu, aku dengar firman Tuhan, Tuhan maunya korban persembahan itu dari daging. Oke, I know. Tapi dia melakukan yang lain. Atau dia tidak berbuat apa-apa. Maka itu tidak disebut iman. Iman itu sebuah rangkaian dasar dan bukti, sebuah satu paket gitu, nggak bisa dipisahkan. Nah, yang menjadi penting bagi kita adalah pada malam hari ini saya mau sampaikan, karena judulnya adalah iman yang bertumbuh. Bagaimana bisa bertumbuh kalau tidak muncul dulu? Ya, kalau bicara, kita sudah pernah belajar juga seperti tunas gitu ya, tumbuhannya, dia akan bertumbuh kalau sudah bertunas dulu, muncul dulu. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita tidak bertunas dulu? Dan
Tunas itu hanya muncul atau cikal bakal iman itu akan muncul hanya kalau kita berbasiskan atau berdasarkan firman Tuhan, gitu ya, firman Tuhan. Nah, malam ini saya akan akhiri dengan pelajaran yang saya pikir sederhana, tapi semoga bisa membuka sudut pandang pemahaman kita tentang iman ya di bagian awal ya, bagian satu, bagian sasa depan kita akan lanjutkan lagi, dan teman-teman boleh mengambil interpretasi dengan tutur Roh Kudus bahwa yang pertama tadi bicara tentang iman ini hal yang serius karena berhubungan dengan keselamatan, dan hanya orang-orang yang mampu berdiri di hadapan Tuhan pada saat dia datang kedua kali hanya dengan iman, orang-orang beriman. Karena Yesus bilang, aku datang cari orang beriman. Dan iman harus berhubungan dengan firman, karena dia dasarnya dari firman. Ya, Habel disebut orang beriman di dalam Ibrani pasal 11 karena dia mendengar firman dan melakukan apa yang firman katakan. Maka disebut karena iman, gitu ya. Jadi saya mau mengajak malam ini kita semua untuk kembali kepada firman, mencari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, mencari apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin menurut kita ini baik, seperti Kain. Tapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, kalau itu bukan firman, maka kita sedang mengimani yang salah. Iman kita sakit. Atau iman kita tadi kecil atau tidak ada. Ya, atau iman kita tadi salah. Tapi kalau kita lakukan dari hal-hal yang sederhana yang Tuhan bilang A, kita percaya itu firman Tuhan, lalu kita praktekkan, maka kita akan memiliki iman yang benar, sehat, dan selanjutnya bisa bertumbuh. Saya ulangi, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus atau firman Tuhan. Semoga pelajaran pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya bawakan ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi kita semua. Amin. Thank you Abang untuk pemaparannya. Puji Tuhan kita sudah sama-sama belajar dan lebih mengenal lagi tentang iman. Sekarang kita masuk dalam sesi Q&A, tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung raise hand, bisa langsung masukin pertanyaan. Karena saya lihat di kolom chat belum ada pertanyaan yang masuk. Dan Tunggal Roh Kudus kita semua mengerti sekali dengan imannya. Jadi Amin. mungkin jadi belum ada pertanyaan yang masuk nih, kayak ngerti banget nih kayaknya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kita tinggal prakteknya aja nih Bang kayaknya. Mungkin ada teman-teman yang langsung mau raise hand, silakan, boleh. Boleh bertanya? Oh iya boleh, silakan. Kalau ngetik agak ribet, jadi ngomong langsung aja. Mau bertanya tentang iman yang di Efesus 2 tadi. Efesus 2 ayat yang ke-8 ya. Sebab karena kasih karunia, saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu sendiri, tetapi pemberian Allah. Ini iman yang di sini nih maksudnya apa ya? Kalau di King James-nya kan dibilangnya through faith, atau di terjemahan yang lain diselamatkan melalui iman. Itu kira-kira maksudnya gimana? Siapakah iman ini sehingga dia bisa menyelamatkan gitu loh? Karena kan di sini ada itunya berikutnya kan katanya itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi iman ini pemberian Allah atau usaha kita? Terima kasih. Langsung ya Nancy ya. Iya Bang, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya baik sekali ya. Pertanyaannya top chair. Baik, kita sama-sama belajar nanti.
Kalau ada teman-teman juga yang punya sudut pandang atau pemahaman dari Alkitab ya. Kita kan sumbernya satu tadi, fondasinya Alkitab ya. Kalau punya referensi juga boleh ditambahkan. Nah, pertanyaannya apakah iman itu? Sehingga menurut Efesus pasal 2 ayat 8 tadi, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, by grace, saved through faith gitu ya. Nah, sebenarnya bukan kata inti ya, rangkaian dari kalimat ini nggak bisa loncat langsung ke iman. Sebenarnya kalau kita lihat rangkaian kalimat ini, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kita di situ dulu ya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi saya mau ngajak kita coba bukan cocok logi ya, tapi sebenarnya ini ayat kembar. Kalau menurut saya ini ayat kembarnya Yohanes 3 ayat 16. Karena kasih karunia dijelaskan di Yohanes 3 ayat 16, iman itu juga dijelaskan di Yohanes 3 ayat 16. Coba ya kita lihat ya. Kita coba cocokin. Walaupun sebenarnya bukan kita yang mau mencocokkan gitu, bukan usaha kita mencocokkan. Saya mau pelan-pelan meresponnya supaya nanti kita tidak mengerucutnya ke sebuah pemahaman yang baik. Sebab saya baca Alkitab saya buka begini jadi kita bisa lihat. Saya baca Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan. Jadi ada kasih dan karunia. Mengaruniakan itu kata dasarnya karunia ya. Jadi kita lihat di sini ada kasih karunia itu, yaitu kasih Allah sehingga Allah mengaruniakan. Kurang lebih segitu sederhananya. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Jadi tidak binasa melainkan meluar hidup yang kekal, itulah yang kalau di Efesus 2 ayat 8 tadi diselamatkan. Karena kalau tidak selamat berarti kan binasa. Di Yohanes 3 ayat 16 supaya tidak binasa melainkan hidup kekal. Artinya selamat kan? Jadi Efesus 2 ayat 8 juga ada kata tidak binasa sebenarnya, tapi ditulis dengan kata diselamatkan. Oke? Jadi kata karena kasih karunia kita sudah dapat, di Yohanes 3 ayat 16 disebutkan dengan karena kasih Allah yang besar sehingga ia mengaruniakan. Diselamatkan di dalam Efesus 2 ayat 8 tadi, di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu artinya tidak binasa melainkan hidup kekal. Gitu ya. Kalau gitu, faith atau iman di dalam Efesus 2, kalau di Yohanes 3:16 itu di mana? Kita lihat coba sama-sama belajar. Di mana itu dia? Di Yohanes 3:16. Kata apa yang mewakili kata faith, iman? Di Yohanes 3:16. Dikata apa? Ayo, teman-teman. Ya? Believe. Percaya. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat tadi di dalam Yohanes 3:16, dead, apa artinya dead? Kalau King James ya, kalau terjemahan bahasa Indonesianya sih sebenarnya cocok-cocok aja. Supaya. Jadi kita lihat ada proses di situ ya. Jadi karena kasih karunia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengorbankan, mengaruniakan, atau di Efesus 2 tadi, Efesus 2 karena kasih karunia tadi, kita jadi bisa punya iman, kita jadi bisa percaya. Kan gitu tadi baca ya. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya ya, that kalau yang King James-nya so that atau therefore itu sebenarnya artinya sama, supaya kamu bisa percaya. Jadi pertanyaan tadi, apakah iman itu produk independen gitu ya? Gitu bisa dibilang gitu ya mungkin ya, Bro Saido ya. Apakah dia sebuah produk independen atau kita kalau ini siapa dia ini? Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan makna tersendiri. Dia adalah bagian dari kasih karunia itu. Karena kasih Allah telah mengaruniakan supaya kita bisa percaya itu. Gitu. Supaya kita bisa percaya itu. Supaya kita bisa beriman kepada itu. Jadi tanpa Yesus, tanpa darah Yesus, tanpa kasih Tuhan, kita mau mengimani apa? Kita mau percaya kepada apa? Jadi percaya, faith atau belief itu tidak bisa lepas dari kasih karunia Tuhan. Faith produk, kalau bahasa produk mungkin tepat atau tidak tepat saya tidak tahu ya. Saya menggunakan kata itulah, saya izin menggunakan kata produk. Faith itu muncul karena ada kasih karunia, sehingga kita mempercaya itu.
kita beriman kepada itu. Jadi dia sebuah kesatuan, dan tanpa itu kasih karunia tidak bermanfaat gitu ya, tidak berdampak. Makanya dibilang supaya kamu percaya. Kalau kamu percaya, kasih karunia itu berdampak, kamu tidak binasa, hidup kekal. Itu makanya true faith. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi yang menyelamatkan bukan iman kita, tapi kasih karunia sudah menyelamatkan kita, dan kita percaya itulah yang menyelamatkan. Jadi dia sebuah kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Dan dia adalah hasil dari kasih karunia itu. Tanpa kasih karunia, tanpa kematian Yesus, kita mau mempercaya apa? Jadi kalau saya bilang, saya punya iman sebesar apapun, mengimani apa? Itu tadi makanya kita belajar, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, karena ada satu orangnya karena manusia juga Yesus ya, karena Yesus mati, kamu diselamatkan. Itu firman Tuhan. Nah, kita beriman kepada itu, kita selamat. Jadi iman bukan imannya, bukan kata iman yang menyelamatkan. Dia nggak berdiri sendiri, dia sebuah kesatuan dari kasih karunia itu. Mungkin itu bisa menjawab sedikit ya. Semoga menolong. Kalau ada teman-teman yang bisa atau pernah belajar tentang ini juga boleh ngasih sudut pandang yang dari angle lain dari Alkitab. Terima kasih pertanyaannya, brother. Tuhan memberkati. Ada teman-teman yang mau menambahkan atau Brother Saido sudah jelas? Berarti dengan kata lain, iman itu pemberian Allah ya? Ya. Iman pemberian Allah. Ya. Karena dia satu paket. Kalau tanpa demonstrasi dari pekerjaan Tuhan, maka nggak ada iman. Kita mau mempercaya apa? Artinya nggak ada usaha kita sedikit pun ya? Usaha kita ada. Kalau Jadi pertanyaannya, ada usaha kita untuk menjadi selamat dengan demikian. Ya, kalau saya, ya misalnya ini saya panggilnya apa nih biar saya nggak salah? Panggil nama aja nggak apa-apa. Ya, maksudnya apa? Ya, Saido gitu panggilannya. Saido. Saido, oke, brother Saido. Oke, terima kasih bro. Ini pertanyaan yang bagus. Kalau gitu usaha kita ada nggak? Oke, kita coba ambil bukan ilustrasi lah ya, mungkin sebuah fragmen hidup gitu ya. Kalau saya jatuh ke dalam sebuah lubang gitu ya, lalu ada orang yang menyelamatkan saya. Sebentar, kita cari bantuan supaya kamu diselamatkan. Terus dikasih tali gitu ya, untuk narik saya keluar. Kalau saya tidak mau selamat, kalau saya tidak mau pegang tali itu, sebesar apa talinya, sekuat apa orang di atas ngumpul untuk tarik saya keluar, nggak bisa keluar gitu ya. Nggak bisa keluar gitu. Jadi itu makanya saya harus terlibat dengan rencana keselamatan itu. Tapi saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri, karena saya harus dapat talinya dari atas gitu. Saya nggak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Saya harus dibantu dari atas. Dan bantuan dari atas itu harus saya respon, supaya saya bisa selamat. Jadi keselamatan itu pemberian Tuhan. Namun kita sebagai umat Tuhan harus merespon rencana keselamatan itu dengan iman. Jadi iman itu kalau ada sebuah apa ya? Seorang penulis lah ya, seorang penulis buku Kristen gitu ya. Seorang penulis buku Kristen, dia menulis dalam sebuah buku, dia bukan mendefinisikan, dia mengumpamakan, dia bilang begini, iman itu seperti mata untuk melihat. Iman itu seperti tangan untuk meraih. Iman itu seperti kaki untuk berjalan. Gitu. Iman itu seperti telinga untuk mendengar. Jadi iman itu tools-nya supaya kasih karunia Tuhan itu bisa berdampak dalam hidup kita. Nah, Tuhan bilang tadi, karena begitu besar Tuhan mati di kayu salib, kamu percaya, kamu selamat. Jadi kalau kita nggak percaya, Tuhan mau bagaimana? Menyelamatkan kita, kalau kita nggak mau selamat. Kalau kita nggak percaya dengan begitu kita akan selamat, kita nggak bisa. Jadi pertanyaan bro tadi bagus, saya akan jawab, saya akan kasih jawaban statementnya, clear statementnya adalah, ya Tuhan butuh kerjasama manusia. Untuk Tuhan bisa menyelamatkan kita, Tuhan butuh kerjasama manusia dengan Tuhan. Mungkin itu. Terima kasih, bro. Sorry ya. Ya, silakan.
itu tidak ada hasil usaha kita gitu. Tidak ada hasil usaha, artinya kan kita tidak ada usaha untuk memperoleh keselamatan. Kalau ada usaha berarti kita bisa selamat dengan usaha kita kan gitu. Oke. Ya, oke, baik. Saya mengerti maksud pertanyaannya. Saya bacakan satu ayat di dalam Ibrani 13 ayat 21. Ibrani 13 ayat 21. Tuhan yang mengerjakan semua di dalam kita gitu ya. Ya. Iya. Artinya Tuhan yang memang mengerjakan itu di dalam kita. Kan Iya. Tuhan Maha Kuasa ya. Iya. Baik. Kalau Terima dia- kasih, brother. Saya dapat poinnya. Saya dapat poin pertanyaannya. Saya akan coba sejajarkan lagi Ibrani 13 ayat 21. Ya. Ibrani 13 ayat 21 itu saya baca, kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik. Perhatikan kata yang baik, untuk melakukan kehendaknya, ya. Yang baik itu sesuai dengan kehendaknya, dan mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepada Tuhan, kepadanya, oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, jadi Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita, gitu ya. Yang baik itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, gitu ya. Ayo kita lihat Efesus 2 tadi, ayat yang ke-8, 9. Nah, harus lanjut ke ayat yang ke-10. Ya, orang jarang baca, kalau menurut saya, mungkin saya salah, tapi kita jarang baca lah. Saya juga dulu jarang baca. Efesus 2 ayat 8, sebab kasih karunia kamu, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memenggahkan diri. Nah, inilah tadi Ibrani 13:21. Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Kamu jangan bermegah. Tuhan yang melakukannya itu, yang baik itu sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kita. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Sama ya, ada yang baik juga ya, tadi Ibrani 13:21 yang baik gitu ya. Sama ya, ayat 10 juga untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pertanyaan saya, apa yang baik di hadapan Tuhan? Contoh, dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang baik yang sesuai kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Contoh. Membantu orang yang sedang susah, bisa kita sebut itu baik? Baik ya. Apakah itu sesuai kehendak Tuhan? Atau bahasa iman kita tadi, apakah ada firman yang berkata, kamu harus nolong orang lain? Ada ya? Kasihlah sama manusia. Ada ya. Jadi ada dasarnya. Sebuah dasar firman Tuhan itu menjadi iman kita. Dan Tuhan bilang, Tuhan akan mengerjakannya. Saya mau tanya, pernah nggak Bro Yesaido? Saya yakin percaya pernah ya. Tapi Bro Yesaido pernah ya menolong orang yang berkekurangan, mengasihi orang, memberi. Saya mau tanya, apakah kita bergerak itu karena Tuhan yang dorong, Tuhan yang mengerjakan di dalam kita? Atau kita bekerja sama dengan inspirasi Tuhan melalui firman dan dorong Roh Kudus, kamu harus tolong itu. Sesuai firman Tuhan itu baik. Dia membutuhkan kamu tolong. Lalu kita merespon. Sehingga kita bergerak, kita ke dapur kita lihat ada beras, kita ambil, kita seperti itu ya. Jadi cara Tuhan bekerja di dalam kita itu bukan Tuhan kita jadi remote, Tuhan menggunakan remote gitu ya. Mengerjakan semuanya sehingga kita nggak ngapa-ngapain. Saya pikir kita semua banyak melakukan hal yang baik mulai dari pagi sampai malam ini, hal-hal yang baik kita lakukan, dan itu semua adalah demonstrasi iman kita karena percaya kita kepada firman yang berkata sesuai kehendak Tuhan kita lakukan itu, dan itu harus dengan kerjasama kita. Seperti itu. Makanya Tuhan bilang, kamu percaya, itu bagian kita. Demonstrasi respon kita. Jadi kalau Tuhan bilang, aku bekerja di dalam kamu, kita tidak bekerja di setel seperti robot gitu. Tuhan seperti itu cara bekerjanya. Mungkin itu bisa menolong kita. Sehingga maksudnya gini, sehingga waktu kita melakukan pekerjaan yang baik itu, kita tidak mengklaim itu usaha kita. Makanya dibilang kamu jangan bermegah. Tapi kalau kita mengerti iman yang sebenarnya adalah, ini saya lakukan karena firman, dan Tuhanlah yang menolong saya sehingga melakukan itu. Sehingga kita tidak bermegah, gitu maksudnya ya. Maka kita melakukan itu untuk kepujian bagi nama Tuhan, berkat bagi kita. Jadi kita melakukan itu karena kita sudah diselamatkan.
Karena kasih karunia kamu sudah diselamatkan oleh iman. Jadi iman itu adalah demonstrasi dari kamu yang sudah diselamatkan. Bukan kita mau mempraktekkan iman supaya bisa selamat. Jadi karena kita sudah diselamatkan, karena Yesus sudah mati, kita nggak jadi mati, kita selamat. Nah, karena kita selamat, kita terus menyatakan produk selamat itu. Dengan apa? Melakukan pekerjaan yang baik, ayat 10 tadi. Karena kamu diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bukan pekerjaan baik kita bikin kita selamat, tapi karena kita sudah selamat, orang yang sudah keluar, tadi waktu saya sudah dikeluarkan dari lubang, maka perilaku saya haruslah perilaku orang yang sudah selamat dari lubang. Saya harus jalan di luar lubang. Tapi kalau saya bilang saya sudah selamat, lalu saya jemplung lagi. Saya sudah selamat, tapi saya nyemplung lagi. Gitu. Itu namanya kita tidak selamat. Maka kita yang sudah diselamatkan, berjalan dalam keselamatan, maka perilaku baik kita, demonstrasi iman kita, perbuatan kita adalah refleksi dari keselamatan yang sudah kita terima. Bukan untuk kita selamat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, thank you Abang. Ini ada pertanyaan lanjutan dalam Efesus 2 dikatakan bahwa kita diselamatkan oleh iman. Berapa persen iman yang dibutuhkan agar kita selamat? Baik, terima kasih. Pertanyaannya baik juga ini. Dan saya baru mendapatkan pertanyaan seperti ini dalam pengalaman rohani saya sebagai juru bicara Tuhan gitu ya. Berapa persen iman kita supaya bisa selamat gitu ya. Di Alkitab Tuhan pernah bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kalau biji sesawi itu kita definisikan dalam percentage gitu ya, persentasi gitu ya, kita nggak bisa presentasikan seperti berapa persen itu biji sawi ya. Tapi begini, iman timbul dari pendengaran akan firman. Hubble dia pengalaman rohaninya yang dicatat Tuhan di dalam Alkitab cuman pendek, ya, cuman pendek gitu ya. Saya tidak tahu apakah Hubble melakukan hal-hal lain yang difirmankan Tuhan. Tapi Hubble hanya mendemonstrasikan yang kita baca, Hubble hanya mendemonstrasikan apa yang dia tahu, yang dia dengar, ya, lalu dia lakukan. Jadi persentasenya apa? Persentasenya adalah 100% atas setiap firman yang kita sudah dapat dari Tuhan. Kain, saya tidak tahu Kain itu berapa persen. Kalau tadi dia membuat korban bakaran kepada Tuhan, anggaplah itu 50%. Lalu dia korban bakarannya juga dibakar, bukan direbus, anggaplah itu 30%. Apakah bukan pakai korban binatang, hewan, sehingga dia pakai tumbal itu menjadi kurang 30%? Saya nggak tahu persentasenya. Tapi tidak sempurna. Gitu ya, tidak sempurna. Sehingga Hubble sempurna, karena semuanya sepenuhnya sesuai dengan firman. Jadi seorang perwira di Matius 8 tadi, Tuhan bilang, saya nggak pernah lihat iman sebesar ini. Apakah perwira itu seorang Kristen atau seorang Yahudi yang baik, sehingga dia sudah melakukan hukum-hukum Allah, perintah, ketentuan, hari-hari raya, semua yang Tuhan, apakah sudah? Saya pikir enggak, karena dia mungkin tidak beragama Yahudi gitu ya. Bukan orang Yahudi. Tapi Tuhan bilang, saya nggak pernah lihat iman sebesar ini. Artinya apa? Apa yang dia pernah dengar tentang Tuhan, dia imani, dia percayai, dan dia demonstrasikan, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, kalau kau bicara saja, hambaku pasti penuh. Itu demonstrasi imannya. Hambaku pasti sembuh, itu demonstrasi iman. Maka Tuhan bilang, imanmu besar. Jadi iman besar 100%, atau kalau kita bahasa persentase, adalah berdasarkan apa yang kita dengar firman Tuhan, kita percaya, kita pegang menjadi dasar, lalu kita lakukan. Kalau kita tahu kita tahu poin A, hal A dalam firman Tuhan, kita lakukan itu, ya 100% untuk hal itu. Kita bicara, firman Tuhan bilang B, kita tahu, kita dengar, kita imani, kita lakukan sesuai firman Tuhan, kata 100% untuk itu. Jadi berapa persentase ya, tergantung firman Tuhan apa yang sudah sampai ke dalam kehidupan kita. Dan kita mendengarnya, menerimanya, mempercayai firman itu. Kalau Tuhan bilang jangan membunuh, kita percaya bahwa membunuh itu tidak baik, karena firman Tuhan bilang jangan. Lalu kita praktekkan 100% iman kita kepada firman Tuhan, jangan membunuh. Kalau Tuhan bilang jangan mencuri, itu firman Tuhan, kita ambil itu menjadi bagian dari dasar iman kita. Kita percaya, kata Tuhan, mencuri itu tidak baik. Tidak mencuri, itu baik. Gitu ya.
maka kita melakukan itu 100% iman kita untuk tidak mencuri. Firman-Nya itu, dan itu yang kita percaya, dan itu. Mungkin itu boleh menjawab kalau presentasinya adalah sepenuhnya kita hidup sesuai dengan firman, dasar dari iman. Terima kasih, pertanyaan yang baik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Baik, ada pertanyaan selanjutnya di kolom chat. Iman tanpa perbuatan mati. Apa yang saya harapkan jika saya memiliki iman tambah perbuatan? Dan bukti apa yang tidak bisa saya lihat dengan iman tambah perbuatan? Bagian terakhir sih, tolong baca bagian terakhir tadi. Apa? Iman tanpa perbuatan mati. Apa yang saya harapkan jika saya memiliki iman tambah perbuatan? Dan bukti apa yang tidak bisa saya lihat dengan iman ditambah perbuatan? Oke, baik. Saya coba, ya karena keterbatasan saya coba memahami pertanyaannya. Di dalam Yakobus pasal 2, firman Tuhan dalam Yakobus pasal 2, Yakobus menjelaskan sebuah kesatuan, ya, dari iman dan perbuatan. Jadi saya mau kita baca deh satu ayat dari Yakobus, ya. Pasal yang kedua. Kita baca dari ayat yang ke-18. Saya mau cari kata yang disertai sebenarnya. Saya lupa ayatnya. Tapi kita baca ayat yang ke-18. Yakobus pasal 2:18, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Jadi ada yang bilang, aku iman aja, nggak perlu perbuatan. Tapi ada juga yang bilang, oh aku nggak pakai iman, aku pakai perbuatan. Sehingga Yakobus bilang, aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi bukan dan, ya. Dia nggak menggunakan kata dan, from, ya. Jadi dia menggunakan kata form. Jadi dia bagian. Kalau bagian itu dia bagi, jadi dia sebuah kesatuan. Makanya disebut dari, from. Saya lihat ke ayat yang 17, ayat yang ke-17 sebelumnya ternyata. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan. Jadi berulang kali Yakobus membuat satu tulisan atau penjelasan atau pernyataan bahwa iman itu bagian dari perbuatan dan perbuatan itu bagian dari iman. Dia menggunakan kata disertai. Jadi di ayat 17 dari buku Yakobus pasal 2, dia tidak bilang halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai, atau dia tidak bilang dan, bukan sesuatu yang terpisah, dia disertai perbuatan. Ayat 18, dari perbuatan, iman dari perbuatan. Jadi bukan dan, dia sebuah kesatuan gitu, ya. Maka tadi kalau pertanyaannya, saya mau tahu dari mana kalau saya beriman dan ada perbuatan. Saya mau ulangi sekali lagi bahwa iman dan perbuatan atau demonstrasi dari iman, perbuatan kita itu, dia tidak sebuah kepisahan, dia bukan yang terpisah, dia sebuah kesatuan. Dia sebuah kesatuan. Saya ambil contoh sederhana lagi. Ini kan teorinya dari Yakobus, ya. Sebenarnya ilmu prakteknya ada di Ibrani 11 tadi. Supaya kita clear, ya. Kita baca Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Tadi kita udah baca Habel. Karena iman Habel do something, mempersembahkan yang Tuhan mau. Jadi dia sebuah kesatuan. Kita baca ayat yang ke-7. Karena iman makanmu dengan petunjuk Allah. Firman Tuhan. Jadi dia beriman karena sesuai dengan petunjuk Allah atau firman Tuhan tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera. Jadi dia bangun bahtera. Ada dunia. Gitu, ya. Ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat. Jadi Tuhan bilang sama Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Dia bilang begini, Abram, itu namanya masih Abram, belum Abraham. Abram, keluar dari kotamu. Keluar dari kotamu karena aku akan memberkati engkau. Gitu, ya.
Abram mendengar firman, dia keluar dari kotanya, meninggalkan bapaknya dari tanah Ur. Jadi disebutlah itu Abraham beriman. Kenapa? Karena dia dengar kata Tuhan, firman Tuhan, lalu dia taat, ada dunia. Maka itu sebuah kesatuan. Dia bukan sebuah kepisahan, dia bukan satu yang terpisah, dia suatu bagian rangkaian. Jadi kalau bicara iman adalah demonstrasi dari firman yang kita dengarkan lalu kita praktekkan. Dia sebuah kesatuan. Jadi bagaimana kita tahu kita beriman? Jadi kalau tadi contohnya kata firman jangan mencuri. Lalu kita percaya itu sebuah firman Tuhan dan kita tidak melakukan itu. Kita sudah beriman dengan perbuatan. Bukan dan perbuatan ya, saya ulangi, dengan perbuatan atau disertai perbuatan. Karena kita tidak melakukan pencurian atau kita tidak mencuri. Maka kita sudah beriman dari firman Tuhan, jangan mencuri. Mungkin itu ya yang bisa saya jawab. Lalu bagaimana kita tidak lihat yang tadi yang bukti dari yang kita tidak lihat? Nah, itu tadi pekerjaan Tuhan dalam kita itu ya, sehingga kita akhirnya bisa melakukan yang tadinya kita tidak tahu kita bisa lakukan karena firman Tuhan itu berkuasa. Terima kasih pertanyaannya, Tuhan memberkati. Ada lagi Bang pertanyaannya, iman timbul oleh pendengaran firman Tuhan. Berarti apabila setiap hari saya tidak mendengarkan firman Tuhan, maka iman tidak timbul dalam diri saya. Lalu iman tambah perbuatan apa sama dengan iman tambah penurutan? Karena ada orang beriman tapi perbuatan tidak seperti orang beriman. 1 Korintus 14 ayat 22, sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman tapi untuk orang yang beriman. Baik, pertanyaannya baik sekali. Cuma saya minta tolong ulang bagian awal. Saya tadi lagi teringat satu ayat. Iman timbul oleh pendengaran firman Tuhan. Berarti apabila setiap hari saya tidak mendengarkan firman Tuhan, maka iman tidak timbul dalam diri saya. Ya, saya mau bacain Psalms 119. Ini saya mau bacain satu ayat ya. Karena tadi firman semuanya kan jadi keywordnya tadi firman. Mazmur, saya lihat dulu, takutnya saya salah ayat ini. Mazmur 119. Saya dapat ayat ini kapan itu saya lupa. 19 ayat 11. Oke. Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat 11. Saya bacain bahasa Indonesianya dulu, nanti kita baca bahasa Inggrisnya lebih bagus. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi dalam hatiku, Alkitab kalau bilang hati itu pikiran ya. Karena kalau hati itu sebenarnya di belakang. Jadi dalam pikiranku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. King James-nya lebih bagus sebenarnya. Saya baca yang King James-nya ya. Thy word have I hid in my heart. Thy word. Terjemahan bahasa Indonesia janji. Padahal kalau word di dalam King James itu firman ya. Firman Tuhan, perkataan Tuhan. Thy word. Firman Tuhan have I hid in my heart. Kusimpan dalam pikiran, dalam hatiku. That I might not sin against you, supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengar akan firman. Tanpa firman, kita tidak punya dasar apa-apa untuk beriman. Dan kalau firman itu tidak ada dalam pikiran kita atau dalam hidup kita, maka isi hidup kita adalah thy word I hid in my heart. Firman-Mu ada di pikiranku, sehingga aku, that I might not sin against thee. Sehingga aku tidak akan berdosa terhadap engkau. Tapi kalau tidak ada firman di dalam pikiran kita, maka kita akan berdosa, karena kita tidak tahu apa kehendak Tuhan. Sehingga kita akan terus melakukan kesalahan. Jadi, iman dasarnya adalah firman. Jadi tanpa firman, kita nggak bisa beriman kepada Tuhan. Karena dia adalah dasar dari
iman itu. Itu makanya tadi Kain bersalah di hadapan Tuhan karena dia tidak melakukan sesuai thy word, sesuai firman Tuhan. Thy word tidak di dalam pikirannya. Dia menggunakan pikirannya sendiri. Saya kan petani. Oke lah, gitu ya. Tapi firman Tuhan, aku mau darah hewan, binatang. Lalu pikirannya si Kain, jadi tidak ada thy word in his heart di pikirannya. Yang adanya his word, firmannya apa? Perkataannya Kain sendiri yang ada di pikirannya. Maka dia tidak beriman, akhirnya dia berdosa di hadapan Tuhan atau bersalah di hadapan Tuhan. Jadi penting sekali firman ini. Karena firman itu dasar dari iman, dan firman itu yang bikin kita berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin itu. Terima kasih. Ada yang bagian duanya pertanyaannya atau sudah tercover itu? Iya, Bang, ada bagian keduanya. Bagian duanya apa tadi? Iman perbuatan apa sama dengan iman penurutan? Karena ada orang Oke. beriman, tapi perbuatan tidak seperti orang beriman. Iya, jadi tadi udah sepakat ya bahwa perbuatan dan iman itu sebuah kesatuan. Jadi nggak bisa aku beriman kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang jangan mencuri. Ya aku memang pencuri, tapi aku beriman kepada Tuhan. Itu nggak iman. Sederhana ya, karena iman dasarnya firman. Firman bilang jangan mencuri. Jadi apakah perbuatan itu sebuah penurutan? Yes, jawabannya. Perbuatan kita adalah seturut, selaras dengan firman, artinya menurut. Gitu ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, if you love me, keep my commandment. Kata love di situ semuanya bagian dari iman. Kita kalau ada waktu kita baca lagi, apa hubungan mengasihi Tuhan dengan beriman kepada Tuhan. Kalau kau mengasihi, kalau kau beriman, kau nurut. Nurut apa? Nurut firman. Tuhan bilang A, ya melakukan A. Apa artinya kalau Tuhan A, saya melakukan A? Artinya saya menurut firman A gitu. Kalau Tuhan bilang kasihilah sesama manusia, lalu saya melakukan perbuatan mengasihi sama manusia. Apa artinya melakukan perbuatan itu? Berarti saya menuruti firman yang Tuhan bilang kasihilah sama manusia. Jadi perbuatan adalah bagian dari penurutan atas firman yang kita miliki sebagai dasar iman kita. Jadi tidak bisa bilang orang beriman tanpa penurutan atau tanpa perbuatan yang sesuai dengan firman. Makanya penting bagi kita untuk baca firman ya. Jadi karena dia fondasinya gitu. Tapi jadi harus tahu firman Tuhan maunya apa, ya jangan lakukan yang lain. Matius pasal 7 saya mau tambahin aja, Matius pasal 7 ayat 21 gitu ya. Bukan yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku gitu, yang di surga. Jadi mau kita ibadah seminggu sekali, seminggu 3 kali, seminggu 10 kali gitu ya. Tapi kalau ada hal-hal yang kita lakukan dalam hidup kita yang masih bertentangan dengan kehendak Tuhan, makanya panggilan untuk kita belajar firman. Supaya kita tidak bertentangan dengan firman. Jangan sampai kita melakukan bagian dari hidup kita yang tidak selaras dengan firman itu. Sehingga kita tadi, Tuhan tidak bilang kepada kita, aku berkenan. Kata Tuhan, aku tidak mengenal kamu. Matius pasal 7 tadi, aku tidak mengenal kamu. Gitu ya, supaya kita hidup sesuai dengan firman. Selaras dengan firman. Maka kita akan beriman, dan iman itu menghasilkan atau disertai dengan penurutan atau perbuatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Ya, Bang. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambah